Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi hari ini kesempatan kami bisa beribadah bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan teman saudara-saudara seiman. Bapa, sebentar kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan nama-Mu dimuliakan. Bapa, singkirkanlah segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu pada hari ini, di tempat ini. Ajar kami untuk fokus padamu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, yang telah kami lakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja terhadap orang lain, melalui perkataan, pikiran, perbuatan, dan juga terutama terhadap Engkau Bapa. Bapa, pimpinlah hamba, kiranya kata-kata yang keluar ini hanya datang daripadamu saja Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, seluruh apa yang kami lakukan pada hari ini untuk kemuliaan-Mu, dan kiranya nama-Mu yang dibesarkan selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Oke, saya tidak tahu di antara kita berapa banyak yang pernah mengalami atau berada di dalam satu peristiwa yang seolah-olah sangat menakjubkan, di mana kita sampai terkagum-kagum dan sepertinya tidak pernah mau beranjak atau pergi dari tempat itu. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita, apakah waktu kita menonton film di bioskop, film itu sampai menakjubkan sampai kita seolah-olah tidak pernah tidak mau bangkit dari atau bangun dari kursi itu. Saya ingat saya pernah nonton satu film dulu yang judulnya Saving Private Ryan. Mungkin ada yang pernah nonton film Perang Dunia Kedua. Dari awal pembukaannya itu sangat mencengangkan gitu, sampai kita tuh kayak nggak bisa bangun dari kursinya. Dan satu lagi film itu Passion of Christ, The Passion of Christ, itu juga yang satu film yang membuat saya seolah-olah kayaknya duduk aja gitu, nggak mau pergi dari bioskop itu. Dan di sini kita akan melihat suatu hal yang jauh lebih daripada film-film itu atau peristiwa yang mungkin yang kita pernah lihat, yaitu yang disebut dengan peristiwa transfigurasi. Kalau minggu lalu kita sudah membahas ayat 1, satu bagian yang cukup sulit, dan hari ini kita akan memasuki peristiwa transfigurasi. Mari sama-sama sekali lagi kita tetap buka ayat atau bagian ini Alkitab kita, ya. Dikatakan di dalam ayat kedua, Markus mencatat bahwa 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, 3 muridnya ya, dari 12, 3 yang dia bawa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung yang tinggi sendirian. Dan dikatakan di dalam ayat kedua, langsung dikatakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa atau bahasa Inggrisnya transfigured atau transfigurasi. Di dalam bahasa Yunaninya, berubah rupa di sini disebut sebagai kata metamorpho. Metamorpho itu, kalau kita masih ingat waktu di SMP atau SMA kayak pelajaran biologi, itu kata metamorphosis. Itulah diambil dari kata metamorpho dari bahasa Yunaninya. Seperti kita tahu bahwa metamorfosis itu peristiwa atau suatu proses. Seperti kalau kita melihat kepompong ya, kepompong ya, dari kepompong kemudian perlahan-lahan akhirnya dia menjadi satu kupu-kupu yang indah. Itulah yang kurang lebih digambarkan di sini. Peristiwa berubah rupa di mana Yesus, seperti dikatakan di dalam ayat ketiga, berubah rupa, transfigurasi, metamorfo, mengalami metamorfosis dari dalam dirinya sendiri. Dari dalam dirinya sendiri, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa his clothes became radiant, berkilat-kilat, cahayanya sampai begitu menakjubkan, sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Dikatakan bahwa dalam bahasa Inggris itu bleach. Tadi kita bicara sedikit mengenai bleach. Jadi sampai kalau kita pakaian itu di bleach kan putih ya pada umumnya. Sampai putih itu pun tidak bisa mengalahkan putihnya ini gitu. Bayangkan gitu. Saya tidak tahu kita kalau membayangkan, kalau kita untuk sejenak berimajinasi berada di dalam
tempat pada saat itu di mana 3 murid berada, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan mengalami dan melihat peristiwa yang terjadi bahwa Yesus tiba-tiba berubah rupa dari dalam dirinya sendiri, mengalami metamorfosis, dan juga kata transfigurasi, transkontinental, itu berarti terjadi pergerakan, terjadi perpindahan, ya. Saya tidak tahu kalau sekali lagi kita berimajinasi sejenak, kita berada di tempat itu. Wah, mungkin sesuatu yang sekali lagi membuat kita, maka tidak heran Petrus mengatakan, tidak heran Petrus tercengang gitu, dan 3 murid tercengang melihat hal itu. Dan di tengah-tengah peristiwa yang menakjubkan tersebut, di dalam ayat keempat dikatakan bahwa maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nah, stop dulu di sini ya. 2 orang tokoh, kita tahu Nabi Elia dan Musa. Mereka dari Perjanjian Lama. Kenapa muncul Elia dan Musa di sini? Kenapa ini menjadi satu bagian yang penting? Karena Elia menjadi satu perwakilan dari seluruh para nabi. Elia itu merupakan nabi besar di kacamata orang Yahudi. Nama Elia itu muncul di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kenapa begitu besar nama dia? Coba kalau yang sudah dapat Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6, coba bisa dibaca deh. Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kalau yang sudah ada, Maleakhi pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat di dalam Maleakhi 4 ayat 5, Allah mengatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka itu kita tidak akan membahas secara panjang di sini. Mungkin suatu hari kalau Tuhan berkenan kita bahas kitab Maleakhi. Tapi untuk saat ini saya hanya ingin mengungkapkan bahwa Elia itu bukan main-main. Di kacamata orang Yahudi, dia menjadi satu perwakilan nabi yang sangat-sangat penting. Karena itu menunjukkan bahwa hari Tuhan sudah datang. Maka Nabi Elia itu ditunjuk sebagai perwakilan daripada seluruhnya, sebagai tanda bahwa Mesias itu sudah datang. Di kacamata orang Yahudi, kalau Elia sudah muncul, berarti hari Tuhan, the Lord's Day, itu sudah tiba, ya. Lalu elemen atau orang kedua yaitu Musa. Kita tahu sekali lagi kenapa Musa itu sangat penting di kacamata orang Yahudi. Kenapa? Karena Musa terkenal sebagai penyambung lidah Tuhan dengan membawa 10 hukum Taurat. Dialah yang mendapat privilege, kehormatan ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan hukum Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar di dalam padang gurun sesudah mereka keluar dari Mesir. Jadi kita bisa melihat 2 tokoh ini, Elia dan Musa, hadir di sini di peristiwa transfigurasi, bukan main-main di sini. Ini 2 tokoh besar yang sangat besar. Sampai hari ini pun, ya, saya membaca gitu, di dalam tradisi orang Yahudi, ada satu momen menjelang Passover itu Paskah, ya, menjelang Paskah gitu ya. Mereka itu di dalam tradisinya orang Yahudi, mereka ada cerita kayak meja makan, kursi gitu ya. Ada satu kursi yang dibiarkan kosong. Karena di dalam anggapan mereka menunggu Nabi Elia untuk datang.
Dengan kata lain, orang Yahudi sampai hari ini masih menunggu Mesias itu datang. Kenapa? Karena Elianya belum muncul. Ya. Jadi dua tokoh besar ini, Elia dan Musa, muncul di dalam perjanjian lama. Yang satu mewakili para nabi, ya, the prophets. Yang satu lagi mewakili hukum Taurat. Dua-dua ini berjumpa di tengah, boom. Tuhan Yesus. Berjumpa mereka berdua di satu titik, yaitu Yesus di tengah. Nah, kemudian siap-siap kalau ada yang buka Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31. Lukas pasal 9 ayat 30 sampai dengan 31. Kenapa? Karena di dalam Markus 9 ayat 4 dikatakan bahwa keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Apa yang mereka bicarakan? Ya, Lukas mencatat ada satu clue, ada satu indikasi yang Markus tidak catat. Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31. Kalau yang sudah dapat bisa ditolong dibaca. Dan tampaklah dua orang yang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam keadaan kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan yang akan digenapi di Yerusalem. Thank you, terima kasih Indra. Jadi peristiwa transfigurasi juga dicatat di dalam Lukas pasal 9 dan Matius pasal 17, ya. Nanti kita akan lihat. Lukas 9 dan Matius 17 juga mencatat peristiwa transfigurasi. Jadi apa yang dibicarakan mereka kepada Yesus? Apa yang dibicarakan Elia dan Musa pada Yesus? Mereka berbicara tentang apa yang Yesus akan alami di Yerusalem nanti. Dengan kata lain, mereka mungkin sedang berbicara menghibur Tuhan Yesus, menguatkan Yesus, karena sebentar lagi Yesus akan memasuki kota Yerusalem dan disitulah salib menunggu. Dengan kata lain, kematian dia menunggu. Karena kalau kita sudah memasuki Markus 9, momen ini makin hari makin menegangkan. Peristiwa Yesus sebentar lagi memasuki Yerusalem makin dekat. Jadi apa yang mereka bicarakan sekali lagi? Tentang hal bahwa Yesus akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Dan kemungkinan hanya pikiran secara manusia, mereka menguatkan dan menghibur Yesus tentang apa yang akan terjadi nanti di Yerusalem. Jadi bukan hanya suatu peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan, pakaian Yesus menjadi berkilat-kilat dan bahkan menjadi sangat putih, terang, dan kemudian didampingi dua tokoh besar dari perjanjian lama, Musa dan Elia. Maka itu Petrus ayat 5 mengatakan pada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Siapa tidak bahagia melihat hal itu? Kalau saya jadi Petrus pun, saya juga mungkin tidak mau pergi. Terus saja Tuhan melihat berkilau-kilau putih dan melihat Musa dan Elia, kapan lagi? Sampai akhirnya Petrus mengatakan, sampai dia udah bingung mau ngomong apa gitu, "Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi kami gak usah pergi kemana-mana. Udah, kami stay aja, tinggal saja di gunung ini, nyaman bersama kita semua, menjadi satu keluarga yang nyaman saja sudah selama-lamanya." Kemudian ia berkata demikian. Atau Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Nah, di tengah-tengah ini mari siap-siap coba buka Matius pasal 17 ayat 6 sampai 7. Di tengah-tengah mereka atau Petrus juga sangat ketakutan, apa yang Yesus lakukan? Matius pasal 17 ayat 6 sampai 7, coba tolong baca. Ayat 6. Ya, ayat 6 sampai 7. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Oke.
Terima kasih, Bro. Di tengah-tengah ketakutan para murid, Yesus mengatakan, berdirilah, jangan takut. Itulah Yesus yang kita tahu, Yesus yang kita kenal, Yesus yang kita percayai dengan iman, Yesus yang kita ikuti dengan iman. Itulah Tuhan kita. Ia merangkul, ia mengajak muridnya berdiri, berkata, jangan takut. Dan kemudian Markus kembali lagi pada Markus, apa yang terjadi dalam ayat ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes tidak melihat peristiwa itu terus-terusan, karena kemudian tiba-tiba awan seperti mungkin pagi ini yang cuaca yang sangat dingin, kabut tebal menutupi, mungkin ini lebih tebal lagi, awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Ingat peristiwa seperti peristiwa apa ini? Ketika dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi. Yesus waktu dibaptis ya, inilah anak yang kukasihi. Hanya satu ada perbedaannya. Ada satu tambahan di sini yang tidak dicatat, yang tidak ada dalam waktu peristiwa pembaptisan. Apa itu? Dalam ayat ke-7. Dengarkanlah dia. Suara dari awan, dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi, seperti ketika Yesus dibaptis. Tapi ada satu hal di sini yang tidak dicantumkan pada waktu Yesus dibaptis. Kali ini ada penegasan bahwa dengarkanlah dia. Listen to him. Listen to him. This is my beloved son. Listen to him. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang ayat ke-8 sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Jadi ada momen di sana bahwa mereka tidak melihat seterus-terusan, ada awan kemudian menutupi mereka. Seperti Allah mengatakan bahwa the show is finished. Ya. Pertunjukan selesai. Seperti seolah-olah mengatakan bahwa sekarang harus balik ke realita lagi. Kamu tidak bisa tinggal di gunung ini selama-lamanya. Kelihat memang enak, nyaman, nggak usah pusing yang lain-lain. Udah aja di sini. Bersama dengan Elia, Musa, Yesus, mau apa lagi? Tapi tidak bisa. Yesus masih harus terus menjalani perjalanan menuju kota Yerusalem. Dan para murid harus turun dari gunung untuk juga menghadapi realita di dalam pelayanan selanjutnya. Dan kemudian Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan menceritakan seorang pun apa yang telah mereka lihat. Dan mereka memegang pesan tadi ayat 10 sambil mempersoalkan di antara mereka. Apa yang dimaksud? Nah, apa yang dimaksud di antara mereka? Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Karena Yesus sebelumnya ayat 9 bahwa anak manusia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bernubuat kepada para muridnya. Ya, jangan ceritakan peristiwa ini sampai anak manusia bangkit dari antara orang mati. Kita bisa lihat sekali lagi ya, Yesus bernubuat sekali lagi akan sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan para murid pada saat itu mereka tidak mengerti apa maksudnya bangkit dari antara orang mati. Kita ingat minggu lalu kita membahas nubuatan Tuhan Yesus yang cukup sulit untuk kita bisa mengerti. Masih ingat ya minggu lalu? Dan hari ini Tuhan Yesus pun bernubuat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, tentang kebangkitan dirinya. Tapi tentu para murid pada saat itu masih belum mengerti. Mereka masih bingung. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Tapi nanti suatu hari mereka akan mengerti apa yang dimaksudkan Yesus di sini. Tapi sementara kita lompat ke ayat 11. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Di sini poinnya. Kenapa Elia harus datang dahulu? Kenapa mereka menunggu Elia? Karena kalau Elia datang dahulu, dengan kata lain Mesias datang. Hari Tuhan itu datang. Nah, yang menariknya adalah di dalam ayat 12 Yesus menjawab bahwa jawab Yesus atas pertanyaan murid-muridnya ini adalah bahwa memang Elia akan datang dahulu.
dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Sekali lagi dalam hal ini kita melihat bahwa kalau kita kembali lagi masih ingat dalam ayat pasal 8, Yesus menceritakan bahwa anak manusia itu harus mengalami penderitaan. Kalau anak manusia mengalami penderitaan, maka para murid pun akan harus siap-siap mengalami penderitaan. Dan di sini Yesus menegaskan kembali bahwa anak manusia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tapi ayat 13 kemudian Yesus menjawab bahwa, tetapi aku berkata kepadamu atas pertanyaanmu tentang Elia tersebut, memang Elia sudah datang. Loh, kok Elia sudah datang? Dan orang memperlakukan dia dan menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Apa maksudnya di sini? Pada waktu Yesus mengatakan bahwa Elia sudah datang. Nah, di sini kita akan melihat secara singkat saja di dalam, kalau ada yang kiranya ada yang bisa membuka Lukas pasal 1 ayat 17. Lukas pasal 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17, dan yang ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang neraka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kalau kita lihat Lukas pasal 1 itu bercerita tentang nubuatan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Tuhan Yesus ya, Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Elia sudah datang, itu merujuk pada Yohanes Pembaptis yang telah mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ingat di dalam Markus pasal 1 ketika kita lihat, kita belajar bahwa Yohanes Pembaptis, coba saya bacakan ini mungkin dalam bahasa Inggris ya. Behold, dalam Markus pasal 1 ayat 2. Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab atau fungsi daripada Yohanes Pembaptis. Orang berkata bahwa, loh, tapi dia kan Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah bahwa jangan itu dipakai sebagai literal bahwa Yohanes Pembaptis itu bukan Elia. Elia bukan Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana kaitannya? Dikatakan di dalam Lukas bahwa yang ada adalah bahwa bahasa Indonesia coba saya lihat ya sebentar, dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya itu will go before him in the spirit and power. Tadi apa non bahasa Indonesianya tolong? Lukas 1 ayat 17 tadi. Berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dalam roh dan kuasa Elia. Jadi apa yang Yesus katakan bahwa Elia sudah datang, itu merujuk pada sekali lagi pada Yohanes Pembaptis di dalam kaitan bahwa semangat daripada Elia itu ada diwujudkan di dalam pribadi si Yohanes Pembaptis. Kita melihat bahwa apa yang tadi dibacakan dalam Lukas pasal 1 ayat 17, bahwa Yohanes pun memanggil bapa anak untuk orang-orang untuk kembali bertobat. Dia menyiapkan jalan bagi Mesias itu untuk datang. Ya. Jadi sekali lagi fungsi atau semangat roh dan kekuasaan daripada Elia itu juga ada di dalam diri Yohanes Pembaptis. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Elia itu sudah datang. Bukan secara literal bahwa Elia sudah datang, karena di dalam masa peristiwa transfigurasi yang kita lihat atau para murid lihat adalah Elia, bukan Yohanes Pembaptis. Tetapi sekali lagi, roh dan kuasa daripada Elia itu ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan dia mempersiapkan jalan untuk Mesias yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Elia dan Musa, dua tokoh besar, bertemu di dalam satu titik tengah, yaitu digenapi Yesus dalam Yesus Kristus. Kalau nanti ada pertanyaan, diskusi, kita bisa bahas lagi ya. Jadi
Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa sekali lagi Elia itu sudah datang. Dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka. Sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Apa yang orang-orang lakukan terhadap Yohanes Pembaptis? Kita tahu dari pelajaran yang sebelum-sebelumnya, Yohanes Pembaptis pada akhirnya hidupnya dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes atas permintaan anaknya. Dengan kata lain, apa maksudnya di sini? Sekali lagi kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya tentang Yesus menubuatkan dirinya bahwa anak manusia akan banyak menderita dan akan dihina. Yohanes Pembaptis, orang-orang memperlakukan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan buat Mesias. Yohanes Pembaptis saja dibunuh, dipenggal kepalanya. Maka hal ini pun akan terjadi untuk anak manusia. Dengan kata lain, anak manusia pun akan diperlakukan oleh orang-orang ini seperti mereka memperlakukan Yohanes Pembaptis. Maka itu Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan bahwa ia akan banyak menderita. Apa yang mereka lakukan buat Yohanes Pembaptis? Mereka akan juga memperlakukan hal yang sama buat diriku. Dan sekali lagi, kalau mereka memperlakukan hal yang sama buat diriku, para muridku, siap-siap. Mereka pun akan memperlakukan hal yang sama bagi kalian semua. Dan itulah memang suatu realita di dalam kita. Sekali lagi kan, kita mengikut Kristus. Kita harus terus terang siap-siap. Kalau kita tidak mengalami penderitaan seperti penyalipan atau dirajam batu dan sebagainya, bersyukurlah, itu karena kasih anugerah Tuhan. It's by the grace of God that you don't have to go through all those things. Seperti, dan banyak saudara-saudara seiman kita di tempat yang lain mungkin mengalami penderitaan yang tidak kita alami di tempat ini. Tapi kita harus selalu sadar. Kita harus selalu sadar di hati dan pikiran kita bahwa mengikut Kristus itu bukanlah jalan freeway, bukanlah tol, ya, tapi adalah jalan salib. Pintu, the door is narrow. Pintu itu kecil, ya, sempit. Maka itu sekali lagi masih ingat Markus 8, Tuhan Yesus mengatakan, mau mengikut aku, siap-siap menyangkal diri dan memikul salib. Kalau dua ini kamu gak siap, then maybe you cannot be my disciple. Suatu realita yang berat ya, jujur. Mungkin apalagi di zaman sekarang, kalau kita seringkali hanya mendengarkan firman yang isinya cuman ya berbuat baik, lalu diberkati, makmur sana sini. Tapi ketika kita memasuki pasal 8, pasal 9, suasana berubah rasanya. Tiba-tiba berbalik 180 derajat. Yang Tuhan katakan sekali lagi terus-terusan yang kita dengar selama beberapa minggu ini. Menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri, memikul salib. Aku akan mengalami penderitaan. Jadi Petrus ingin terus berada di gunung itu. Dengan sinar yang berkilau-kilau, cahaya Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak mau turun dari gunung. Karena di situ sangat nyaman. Tapi Allah mengatakan bahwa tidak, pertunjukan selesai. Awan menutupi. Sekarang saatnya harus kembali kepada realita. Menghadapi apapun yang tantangan yang di depan mata sebagai pengikut Kristus. Dan anak manusia pun, Kristus sendiri pun harus akan mengalami jalan salib tersebut, penderitaan tersebut. Dan itu realita yang harus kita
terima dan itu realita yang harus kita amini dan harus kita jalankan di depan mata kita sebagai pengikut Kristus. Maka dari itu, kalau masih ingat 2 minggu yang lalu, Evangelis Stefanus berkata, salah satu yang dia bawakan. Makanya pertanyaan yang sangat penting, yang kita harus selalu tanya dan ingat, siapakah Yesus sesungguhnya bagi kita? Siapakah Yesus di pandangan kita? Saya ingin bacakan, saya akan tutup dengan satu dari apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Ini satu summary, ringkasan yang sangat-sangat baik tentang, kalau kita berbicara tadi tentang cahaya yang berkilat, putih, yang sangat putih, tentang Yesus. Siapakah sesungguhnya Yesus? Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3 nih. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, the exact print of God Himself. Dan ayat 1 sampai dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 adalah satu ringkasan tentang who is Jesus. Siapakah Yesus sebenarnya? Dia bukanlah manusia biasa, tapi Ia adalah gambar wujud Allah sendiri. Kalau orang mengatakan Yesus, di dalam Alkitab nggak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Silakan baca Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini. He is the exact print of God Himself. Dia adalah gambar wujud Allah yang 100%, yang tidak lain sekali lagi adalah Allah sendiri. Dia adalah Immanuel. Kiranya ini juga menjadi satu kekuatan buat kita. Kalau kita mengalami tantangan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi it's so worth it. It's so worth it. Sangat-sangat berharga. Karena yang kita imani, yang kita percaya, yang kita ikuti Yesus itu adalah sesungguhnya Allah sendiri. Dialah yang, di dalam Dialah, melalui Dialah sendiri penyucian dosa itu terjadi. Sehingga kita menjadi layak di hadapan Allah. Sehingga kita suatu hari, saya pribadi menunggu dan sangat looking forward akan satu momen, satu waktu di mana Yesus kembali lagi datang untuk kedua kalinya. Yang cahaya kemuliaannya itu akan melebihi daripada apa yang terjadi di dalam transfigurasi. Dalam iman saya percaya itu. Kebesaran dan keagungan Yesus, Ia akan datang kembali. Dan kemuliaannya akan melebihi apa yang terjadi dalam peristiwa transfigurasi. Dan saya dengan antusias, dengan penuh harapan dalam iman pada Yesus, menunggu hari itu untuk tiba. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, firman-Mu tentang transfigurasi. Oh Tuhan, beberapa minggu ini kami terus membahas dari Markus 8, 9. Kami sering mendengar kata tentang penderitaan Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, jalan salib Tuhan. Bahkan anak manusia pun telah terlebih dahulu harus mengalami hal ini.
Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, untuk terus berpegang dalam iman pada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam kami menghadapi tantangan apapun Tuhan sebagai pengikut-Mu, untuk terus berlomba dalam perjalanan ini dengan setia sampai akhir. Seperti yang lagu yang kami nyanyikan sebelumnya, melayani-Mu, mengasihi-Mu dengan segala ketidaksempurnaan kami Tuhan. Kami ingin belajar untuk setia dan taat padamu Tuhan, sampai garis akhir. Dan dalam iman, kami percaya bahwa suatu hari kami pun sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu yang setia sampai garis akhir, akan melihat kemuliaan-Mu yang kedua kali di mana Engkau datang. Cahaya kemuliaan yang jauh lebih besar dan lebih agung daripada peristiwa transfigurasi ini. Oh Bapa, kuatkanlah kami, kuatkan kami Tuhan, di dalam perjalanan iman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan.